Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Seminar Manajemen Pemasaran. Perkenalkan, nama saya Mukhlis INPM 18310888, kelas Konsentrasi Manajemen Pemasaran Rek B Banjarbaru. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah proposal yang berjudul Tingkat Preferensi Kepuasan dan Persepsi Resiko Masyarakat Banjarmasin terhadap produk hijau di sektor obat tradisional secara demografis. Penjelasan pertama ada green marketing dan green product. Green marketing adalah konsep pemasaran produk yang ramah akan lingkungan. Pemasar perlu memasarkan produk mereka melalui segmentasi pasar berbasis gender yang akan memberikan keuntungan dan peluang bagi bisnis mereka, sehingga kegiatan untuk lebih memahami green konsumen serta karakteristiknya yang sangat penting bagi para pengembang produk hijau untuk mengembangkan strategi target dan segmentasi pasar. Green product adalah produk berwawasan lingkungan yang tidak berbahaya bagi manusia dan lingkungan, tidak boros berdaya, tidak menghasilkan sampah berlebih, dan tidak melibatkan kekejaman pada binatang. Hal yang selanjutnya adalah segmentasi pasar. Segmentasi pasar adalah usaha untuk membagi pasar ke dalam kelompok-kelompok yang dapat dibedakan satu sama lain dalam kebutuhan karakteristik atau perilaku yang mungkin akan memerlukan produk-produk dan dengan strategi pemasaran tertentu untuk menjangkaunya dan digunakan sebagai suatu strategi dalam memahami struktur pasar. Meningkatnya jumlah konsumen yang menggunakan produk hijau atau green customer dari waktu ke waktu menuntut para produsen untuk mengembangkan bisnis mereka dengan cara memahami karakteristik konsumen. Salah satu kegiatan yang dilakukan yaitu dengan melakukan segmentasi konsumen dan merupakan hal penting dalam kegiatan pemasaran. Produk hijau atau green marketing, tujuan segmentasi ini adalah agar produsen nantinya dapat menentukan target pasar yang potensial dan strategi pemasaran untuk masa yang akan datang. Selanjutnya, ada faktor-faktor yang dapat mempengaruhi minat beli green product. Yang pertama adalah faktor gender. Faktor gender, perempuan cenderung lebih bersikap positif terhadap produk hijau dibandingkan laki-laki, dan perilaku pembelian green product dapat menjadi konsep yang lebih relevan bagi perempuan, karena perempuan cenderung lebih peduli terhadap isu-isu lingkungan daripada laki-laki. Yang kedua ada faktor usia. Faktor usia, perilaku pembelian kelompok di antara 18 hingga 24 tahun cenderung kurang menggunakan informasi yang terkandung dalam suatu produk untuk melakukan pembelian, sedangkan kelompok umur 25 tahun hingga 44 tahun secara signifikan menunjukkan bahwa informasi pada suatu produk sangat mempengaruhi perilaku mereka dalam melakukan pembelian. Yang ketiga, ada faktor jenis pekerjaan. Faktor jenis pekerjaan, konsumen yang memiliki jenis pekerjaan tertentu pada umumnya mengkonsumsi barang-barang tertentu tersebut dengan berbeda konsumen dengan jenis pekerjaan yang lainnya. Yang keempat ada faktor tingkat pendapatan. Faktor tingkat pendapatan secara signifikan berpengaruh positif terhadap minat beli produk hijau dan merupakan variabel yang lebih dominan dalam mempengaruhi konsumen pembelian produk hijau. Yang kelima ada faktor tingkat pendidikan. Faktor tingkat pendidikan dalam penelitiannya menemukan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh signifikan terhadap pembelian produk hijau pada konsumen di Malaysia. Karena dengan tingkat pendidikan yang baik, maka pemahaman dan pengetahuan tersebut sesuatu yang lebih baik akan menjadi lebih dasar pertimbangan dalam melakukan hal tersebut. Selanjutnya, produk hijau di sektor obat tradisional. Ada produk hijau merupakan produk yang khas dan memiliki karakteristik tersendiri. Salah satu produk hijau yang saat ini terus dikembangkan adalah produk hijau di sektor obat tradisional yang terdiri dari produk jamu obat tradisional yang standar, dan Viva Pharmoka yang termasuk salah satu sektor andalan penggerak perekonomian Indonesia saat ini. Terdapat 751 usaha yang beroperasi obat tradisional di seluruh Indonesia, dan 626 diantaranya merupakan usaha menengah kecil dan mikro atau UMKM. Lokasi penelitian dilaksanakan di Kota Banjarmasin dengan waktu penelitian mulai dari bulan Oktober 2018 sampai dengan Maret 2019, dan populasi target penelitian ini adalah masyarakat Kota Banjarmasin, minimal sebanyak 150 responden. Selanjutnya adalah metodologi penelitian. Yang pertama, deskriptif dan kualitatif. Dilakukan untuk menggambarkan sebaran responden yang berkaitan dengan jenis kelamin, umur, pekerjaan, pendapatan, dan produk obat tradisional yang pernah dibeli. Kedua, deskriptif kuantitatif. Dilakukan untuk mengetahui tingkat preferensi, tingkat kepuasan, dan persepsi risiko dengan menggunakan kuesioner model tertutup menggunakan skala Likert.
Selanjutnya adalah populasi dan teknik pengambilan sampel. Dalam penelitian ini adalah masyarakat Kota Banjarmasin. Pengambilan sampel menggunakan metode pervasive sampling, yaitu pengambilan sampel bertujuan di mana hanya elemen populasi yang pernah mengkonsumsi produk tertentu saja yang akan dijadikan sampel dan jumlah minimum sampel yang didapat dengan menggunakan Ramos-Lovin. Selanjutnya ada teknik analisis data. Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan teknik statistik dan non-parametrik, yaitu uji Wellcome Sign Rank test untuk melihat ada atau tidaknya perbedaan tanggapan responden terhadap variabel yang diteliti, dan analisis SEM untuk melihat hubungan dan pengaruh antar variabel. Jadwal pelaksanaan penelitian. Rencana waktu penelitian mulai bulan Oktober 2018 sampai dengan Maret 2019. Tahapan pelaksanaan penelitian meliputi: yang pertama adalah pelaksanaan persiapan penelitian, yang kedua adalah pelaksanaan pra-penelitian, yang ketiga adalah sosialisasi dan penetapan pelaksanaan, yang keempat adalah pengadaan alat dan bahan penelitian, yang kelima adalah pelaksanaan studi perpustakaan, yang keenam adalah pengambilan data di lapangan, yang ketujuh analisis data, penyusunan laporan penelitian, pengiriman laporan penelitian, yang terakhir adalah publikasi hasil penelitian. Mungkin itu saja yang bisa saya dapat presentasikan. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.